Belum pernah dengar ya? Oke, jadi mungkin aku anggap teman-teman juga belum pernah dengar, tapi aku yakin teman-teman secara nggak sadar mungkin pernah melakukannya. Dan Kruger effect adalah kecenderungan kita merasa jago. Jadi ini tuh penelitian yang dilakukan Dunning-Kruger ya, tentang gimana sih kebanyakan manusia menilai kinerja dirinya dalam teamwork gitu. Jadi misalnya diukur ada 4 orang dalam satu tim gitu kan, masing-masing disuruh menilai kontribusinya di dalam tim itu berapa persen gitu. Dan ketika dijumlah gitu kan, dalam semua penelitiannya ditemukan bahwa semua orang itu akhirnya menghasilkan penjumlahan yang lebih dari 100% kayak gitu. Jadi setiap tim yang dikasih survei itu gitu kan, mereka tuh ngisi kalau di total itu lebih dari 100% semua. Jadi masing-masing ngerasa porsi kontribusinya itu lebih banyak daripada yang lain gitu. Nah, akhirnya ditemukanlah istilah Dunning-Kruger effect, di mana banyak dari kita tuh merasa memiliki kapasitas yang lebih dibandingkan apa yang sebenarnya kita miliki. Dan Dunning-Kruger effect ini ngebuat kita itu jadi sok pintar, sok jago. Gitu. Ini kadang ada nih di organisasi orang kayak gini, ngeselin gitu, kayak dia tahu segalanya, gitu. Ngomong terus gitu. Tapi what's the point gitu loh, nggak ada intinya kadang gitu. Nah, ada orang-orang kayak gitu. Kita terjebak dengan bias kognitif kita sendiri gitu. Kita merasa diri kita cukup capable, tapi nggak pernah mau belajar lebih dalam tentang itu. Kita mungkin punya pengetahuan di permukaan gitu. Oke lah, kita punya banyak pengetahuan di permukaan, tapi kita nggak pernah benar-benar ahli di sana gitu. Sehingga ngebuat kita itu merasa puas diri gitu. Padahal kita sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu. Nah, ini yang mengakibatkan juga banyak para ahli didebat oleh orang-orang yang entah gimana pendidikannya di medsos gitu. Ada tuh kadang seorang dokter lagi ngasih edukasi tentang vaksin gitu kan. Terus ada ibu-ibu komen atau bapak-bapak komen gitu kan. Wah, ini nggak bener, ini apa konspirasi untuk nguntung-nguntungin aja gitu kan. Oh, vaksin itu bahaya bla 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 gitu. Nah, yang dibantah adalah seorang dokter gitu misal. Ini kan kayak hal yang aneh ya. Nah, ini adalah fenomena Dunning-Kruger effect saat ini. Banyak banget di medsos. Nah, kalau kita mau main isu hoax gitu, kita harus paham konsep Dunning-Kruger effect. Kita bisa memanipulasi. Terus selanjutnya adalah bias konfirmasi, teman-teman. Bias konfirmasi ini sering juga kita lakukan ya. Biasanya jadi sumber konflik gitu. Sumber konfliknya gimana? Bias konfirmasi adalah kecenderungan kita mencari tahu dan mempercayai sesuatu hal yang kita cenderungi gitu loh. Jadi SEO kita, search engine optimization gitu. Kalau teman-teman pakai Google, makanya ntar aku saranin jangan pakai Google ya. Untuk search engine ya maksudnya. Ketika kalian ngetik sesuatu gitu kan, pengen cari tahu satu berita, satu informasi gitu kan, Google akan menyajikan algoritma yang memiliki kecenderungan kalian sukai gitu loh. Atau contoh lainnya lah, yang paling enak itu medsos deh. Kalau SEO mungkin asing, medsos kan mungkin kalian sering scroll ya. Instagram, algoritma Instagram kita di kolom search-nya, apa sih sebutan search ya? Itu tuh tampilan yang muncul di sana semuanya itu adalah hal-hal yang kita cenderungi suka gitu loh. Maka dulu tuh pas Pilpres 2019 ya, itu kalau kalian mendukungnya Prabowo misalnya, itu semua berita baik tentang Prabowo dan semua berita buruk tentang Jokowi itu akan muncul di timeline Instagram kalian. Pun sama gitu, ketika kalian pendukungnya Jokowi, semua hal yang baik tentang Jokowi dan buruk tentang Prabowo itu akan muncul di timeline Instagram kalian. Itulah algoritma yang bekerja saat ini gitu. Nah, ini yang memperburuk bias konfirmasi. Kenapa? Karena emang pada dasarnya manusia itu udah cenderung mencari tahu dan mempercayai hal-hal yang emang dia cenderungi gitu loh. Maka ini kadang nih misal Mas Ibat lah tadi ya. Mas Ibat misal udah baca nih satu berita gitu kan. Dia udah merasa aku riset informasi ini kok gitu kan. Dan aku nggak cuma baca satu doang kok gitu kan. Terus akhirnya dia ngobrol tuh sama Mbak Aisyah gitu tentang topik ini. Mbak Aisyah juga ngerasa udah riset nih gitu. Pas ngobrol kok beda pendapat dan ngotot-ngototan gitu. Karena ngerasa ya aku yang paling bener kok gitu. Nah, ini yang membuat bias konfirmasi itu memperburuk keadaan diskusi sosmed kita lah atau diskusi sehari-hari kita lah. Karena kita masing-masing ngerasa paling benar gitu loh. Padahal kita nggak sadar bahwa search engine kita atau medsos kita itu dioptimalisasikan untuk menunjukkan hasil-hasil pencarian yang kalian sukai doang, bukan yang paling berimbang atau bukan yang tepat informasinya atau bukan yang benar gitu. Jadi kadang kalau kita ngerasa udah riset, itu belum tentu teman-teman. Maka saranku nih ya, aku karena juga kerjaanku sebagai pengiklan,
aku tukang iklan juga. Aku saranin teman-teman pakai DuckDuckGo ya. Itu search engine yang nggak dipengaruhi dengan iklan ya hasil pencariannya. Mungkin awal-awal kalian makainya aneh, nggak nyaman, tapi ntar enak kok gitu. Karena ngasih informasi yang paling relevan dengan kita, relevan dengan kebenaran yang pengen kita cari ya, bukan sekedar kita sukai. Nah, kemudian bias selanjutnya itu ada bias self-serving. Apa itu bias self-serving? Satu bias yang ketika ada hasil baik, kita akan mengapresiasi, wah itu kerja aku kok. Tapi ketika ada hasil yang buruk, kita akan cenderung, wah ini salahnya dosen, ini dosennya paling benci angkatan kita nih, kelas kita doang nih dapat nilai jelek nih, kayak gitu misal. Itu adalah bias self-serving gitu loh. Jadi kecenderungan kita gitu kan untuk menganggap hasil-hasil baik itu karya kita, dan hasil-hasil yang buruk itu adalah salah orang lain. Nah, ini juga sangat bisa untuk dimanfaatkan untuk social engineering ya. Kecenderungan manusia yang kayak gini itu sangat bisa kita manfaatin. Makanya nanti dalam social engineering juga kalian harus tahu nih karakter-karakter orang-orang kayak gitu. Dia terjebak di apa sih kira-kira? Kita bisa manfaatin kemana sih kira-kira? Oke. Terus selanjutnya adalah sunk cost fallacy. Nah, sunk cost fallacy ini ibaratnya adalah digambarkan dengan kapal yang akan tenggelam kayak gitu. Tapi kita tetap bertahan dalam kapal itu, padahal kapalnya udah mau tenggelam. Kenapa? Karena ego, harga diri, men, enak aja. Jadi kadang gitu kan, kita tuh udah terlanjur melakukan kesalahan, gitu kan, terlanjur salah ngomong misalnya, tapi kita tetap ngotot, padahal kita udah tahu salah. Oh iya ya, kok aku salah, gitu misal. Terus akhirnya kayak, karena emang egonya tinggi, akhirnya kita terjebak di sunk cost fallacy. Nah ini adalah bias kognitif yang dimiliki orang-orang yang egonya tinggi banget, narsistik gitu. Nah, cenderungnya dia ngotot, ngeyel gitu kan, ngeselin lah pokoknya. Dan dia kalau salah ya udah ngotot, pokoknya nggak bisa gitu kan. Orang yang kayak gini nggak bisa diskusi, tapi bisa kita manfaatin juga untuk Rexos gitu. Karena orang-orang kayak gini tuh ya kita tahu gitu kan, beberapa hal yang kita bisa manipulasi dari orang yang egonya tinggi gitu. Sunk cost fallacy. Maka teman-teman kalau nggak mau gampang terjebak resource yang buruk, kalian harus pahami itu. 4 hal itulah minimal. Nanti silahkan cari tahu sendiri, bias kognitif itu ada banyak banget, 20-an lah. Next. Oke, nah kita masuk nih tentang social engineering and cultural engineering. Jadi ya teman-teman, yang namanya rekayasa sosial tadi udah disinggung juga ya sama Mbak Moderator, bahwa ya tujuan dari rekayasa sosial itu sebenarnya adalah usaha untuk memengaruhi satu perilaku, satu kebiasaan dalam skala yang besar, yang mana bisa dilakukan oleh pemerintah, media, atau bahkan private group gitu. Nah, social engineering ini atau rekayasa sosial ini dalam culture engineering itu dimaknai bahwa perubahan yang dilakukan oleh para saintis sosial untuk mengupayakan percepatan perbaikan budaya kayak gitu. Percepatan perbaikan sistem misal. Jadi emang dimaknainya seperti itu. Next, kita selesai dengan definisi ya. Nah, kemudian social engineering in social psychology and political science gitu. Nah, kalau dalam psikologi gimana gitu? Nah, dalam psikologi sendiri itu sebenarnya ini tuh adalah satu konsep gitu, di mana dengan sengaja ya gitu kan orang atau satu kelompok itu melakukan intervensi gitu. Intervensi dengan maksud untuk memanipulasi untuk mendekatkan dia dengan satu tujuan-tujuan yang emang pengen pengen dicapai saat itu. Misal teman-teman gitu kan pengen satu BEM itu kompak kayak gitu. Gimana nih saat caranya kita? Nah, ini masuknya ke terminologi sosial psikologi gitu, di mana kalian mengintervensi gitu loh. Mengintervensi individu untuk kita manipulasi sehingga dia mencapai tingkat kefahaman tertentu, sehingga kita bisa menghasilkan hal yang kita inginkan gitu. Jadi ini emang intervensi. Buat kata kuncinya di situ. Next. Oke, kita cepat aja ya. Ntar kita diskusi aja lebih enak ya. Karena diskusinya nanti seru.
Oke, ini case study-nya ya teman-teman. Ada yang suka sejarah di sini? Ada yang tahu kisah Amerika dan Rusia dalam Perang Dingin? Ada nggak yang suka sejarah? Cung dong, cung. Nggak, aku tunjuk deh, cung aja, cung aja. Apa? Reaction, reaction. Angkat tangan, angkat tangan. Aku pengen tahu aja yang suka baca sejarah. Nggak akan aku tanya seriously. Aku janji. Angkat tangan aja. Nggak ada yang suka baca sejarah di sini? Ya, sayang banget. Gak apa-apa, habis ini coba ya. Walaupun teman-teman anak eksak ya, tapi sejarah itu penting banget. Bahkan mungkin menurutku eh, ini ya, kalau kita leveling ya, ini juga aku udah discuss ke beberapa orang, gitu kan, menemukan bahwa ada 4 ilmu yang paling penting dan paling dasar yang harus dimiliki setiap individu. Gitu. Pertama itu adalah bahasa. Wah, ini sumber banget nih, gitu kan. Kedua itu adalah critical thinking, ini kaitannya sama logic, mathematics dan sebagainya. Yang ketiga adalah sejarah. Kenapa sejarah penting? Bayangin, kalian nggak tahu asal-usul kalian, kalian nggak bisa menentukan secara definitif tujuan kalian. Kita kalau nggak tahu sejarah bangsa kita nggak akan tahu own value kita itu apa sih, value-value kita itu apa sih, dan kenapa kita harus mempertahankan Indonesia. Ya udah bubarin aja. Gitu. Mungkin akan jadi perang kalau kita nggak tahu sejarah Indonesia. Gitu. Orang akan egois, udah bodo amat. Gitu. Aku pengen berkuasa dan seterusnya dan seterusnya. Dan pengetahuan sejarah ini amat sangat penting lah pokoknya. Ntar. Terus yang keempat, pengetahuan yang penting itu adalah pemahaman tentang geografi. Tapi nggak apa-apa. Bukan berarti fisika nggak penting ya teman-teman. Ini basic soal basic ya, bukan hal yang advance gitu, tingkat lanjut. Jadi paling awal setiap orang harus punya pemahaman basic tentang itu. Oke, ini case tadinya ya, Amerika dan Rusia dalam Perang Dingin. Gimana sih reksos yang terjadi? Gitu. Jadi, teman-teman silahkan nanti search di Google, nggak apa-apa Google, di DuckDuckGo boleh, itu rekomendasiku, adalah poster-poster campaign Perang Dingin. Gitu. Nanti kalian akan lihat gitu, gimana Amerika itu dia mendorong gitu kan, apa namanya, campaign gambaran bahwa sosialisme, komunisme is bad gitu. Jadi dia gambarin bahwa bahkan gitu orang yang rambutnya gondrong, ini asal mula sejarah orang gondrong kenapa dilarang di Indonesia juga karena ini. Jadi di campaign kan orang yang gondrong, orang yang hidupnya kayak hippie gitu, yang cenderung sosialis pahamnya, itu orang-orang yang berbahaya, orang-orang yang malas, orang-orang yang berbuat onar, berbuat kerusakan, di campaign kan semacam itu terjadi gitu. Terus itu cara Amerika untuk mencitrakan Rusia, untuk mencitrakan komunisme. Gitu kan. Rusia pun sama gitu kan, dia menggambarkan bahwa Amerika gitu kan itu negara yang jahat gitu. Dia itu negara yang superpower, menjajah dan seterusnya, yang memaksakan intervensinya gitu kan ke dalam setiap negara. Gitu. Nah, Rusia juga mengkampanyekan kebanggaan komunisme gitu, di mana kita harus bekerja. Poster-posternya itu keren tuh. Kalian cari tahu aja sendiri. Poster kerjanya ala Jokowi juga itu kan sosialis kan geraknya gitu kan. Wah, pokoknya kita harus bekerja. Perempuan itu nggak lagi di rumah, semua bekerja. Itu sosialis kayak gitu untuk mencapai kesejahteraan. Jadi masing-masing apa namanya melakukan rekayasa sosial yang tujuannya itu untuk apa ya mencapai titik propaganda bahwa mereka adalah pihak yang paling benar, paling baik. Gitu. Nah, yang terbaru mungkin ini yang paling relate ya dengan teman-teman. Kalau sejarah mungkin kan kalau bahasa lu panjang nanti kalian nggak nyambung. Skandal data Facebook Cambridge Analytica. Ada yang tahu? Bantu dong aku jelasin. Minimal pernah denger lah ya. Siapa ya? Siapa ya? Ayo yang dalam hatinya batin. Semoga jangan aku, pasti akan aku tunjukkan. Syafamuti deh. Halo Syafamuti, ada nggak? Iya, halo Kak. Oke. Pernah dengar tentang skandal Cambridge Analytica yang melibatkan Facebook? Belum pernah. Oh, belum pernah. Padahal ini sempat viral banget ya. Oke, nggak apa-apa. Aku tunjuk yang lain kalau gitu. Atau ada yang ini deh, yang tahu tentang berita itu, bantu dong ceritain ke teman-teman biar tahu. Siapa nih? Nggak ada. Kok malu-malu?
Yang on cam aja lah, yang siap. On cam ini berarti orang-orang yang bermental baja nih ya, siap ditunjuk, siap tampil gitu kan. Afifto Putra. Nah, pernah dengar Cambridge Analytica kasusnya? Kurang tahu, Mas. Oh, belum tahu. Hmm. Ih, nggak ada yang tahu ya? Pas 2014 tuh kalian usia berapa sih? Walaupun blow up-nya 2016 ya ini. Ke blow up-nya 2016. 2016 tuh kalian usia berapa sih? Ada yang jawab? Satu lah. Kan angkatan 19 ya. Angkatan 19 itu usia berapa? Bisma. Kalau kok Bisma Sofwan. SMP, Mas. Oh iya, SMP ya. Lebih banyak main game ya daripada baca berita ya. Aku SMP hobiku baca sih, jadi biasanya aku tetap update koran gitu. Jadi Cambridge Analytica tuh kasus yang melibatkan Facebook dan Cambridge Analytica tentang data user gitu ya. Jadi Cambridge gitu kan, aku lupa nama profesornya, dia melakukan satu penelitian gitu kan, yang memanfaatkan memanfaatkan Facebook gitu kan sebagai sarana untuk gather information-nya gitu. Dan dia lakukan survei itu, dan dalam surveinya itu dia nggak hanya mengkolek hasil surveinya, tapi juga mengkolek data-data pribadi dari orang yang ngisi survei gitu. Dan orang yang ngisi survei itu ada 50 juta pengguna Facebook. Dan data itu sama dia gitu kan, itu diolah sedemikian rupa, dikategorikan spesifik untuk nyusun namanya micro targeting ads. Jadi secara spesifik gitu kan, itu bisa tahu bahwa seorang Franciscus Andre gitu kan, itu suka kucing, terus suka Blackpink. Spesifik bisa tahu. Nggak apa-apa ya, beneran suka nggak? Nah, data ini dan hasil analisis ini itu dimanfaatkan oleh Donald Trump untuk kampanyenya dia di 2016. Bener kan ya, 16 atau 14 ya? 16 bener ya. Kampanye Amerika kan, coblosan Amerika 16 ya, ke blow up-nya itu 2018 deh. Jadi 2016 itu akhirnya Trump itu menggunakan jasa Cambridge Analytica untuk nyusun targeting ads-nya gitu. Dan akhirnya nyusun berbagai informasi propaganda dan bahkan beberapa berita hoax yang itu menguntungkan Donald Trump. Dan ini emang akhirnya kan jadi rahasia umum ya, keterlibatan intelijen Rusia sehingga memenangkan Trump. Nah ini teman-teman silahkan ya cari tahu ya. Ini karena seru loh gitu kan. Aku nggak pengen ceritain terlalu panjang. Tapi ini termasuk dari social engineering gitu loh. Gimana Trump gitu kan sebagai seorang politikus gitu, dia mengupayakan dirinya, citra baiknya, dan orang-orang yang memiliki berbagai kecenderungan pilihan itu tetap bisa milih dia. Kenapa? Karena bagi orang konservatif Kristen misal, gitu, dia dikasih berita gitu tentang bagaimana Amerika akan menjadi negara hebat kembali gitu. Sebagai orang-orang Kristen kirinya gitu kan, dia dikasih berbagai gagasan tentang social welfare gitu, kesejahteraan sosialnya gitu, di mana dia pengen mendorong berbagai perlindungan tenaga kerja gitu kan, di mana secara radikal kan dia pengen nutup tuh perbatasan Meksiko dan Amerika gitu kan. Akhirnya kan bener, pas jadi dia ngebuat pagar tinggi banget yang kontroversial sampai sekarang. Jadi orang Meksiko nggak boleh masuk tanpa izin gitu kan intinya, karena dulu banyak pekerja ilegal yang merebut lapangan pekerjaan orang-orang Amerika asli gitu. Jadi dia mencari perhatian ke semua spektrum ideologi gitu, dan dia dapat, dan dia menang, ngalahin Hillary Clinton yang saat itu diprediksi 70% pasti menang. Dan hasil dari survei 70% pasti menang itu tiba-tiba kebalik total, Donald Trump menang. Dan ini jadi skandal yang sangat besar sehingga CEO Mark Zuckerberg disidang di Senat Amerika. Nanti kalian bisa nonton videonya di YouTube. Itu banyak memesnya juga kok. Next, contoh aja ya, itu biar seru-seru aja. Nah, kayaknya ada slide yang kelewat ini, tapi nggak apa-apa. Ntar balik lagi. Nggak apa-apa. Ntar aja ya. Oke, social control ya. Jadi kita masuk ke social control teman-teman. Kalau tadi kita tahu social engineering, nah social control ini hampir sama dengan social engineering. Kenapa? Karena social control ini juga sama nih. Satu usaha untuk
menghasilkan satu tujuan tertentu gitu, yang kita intervensikan ke satu kelompok masyarakat. Bedanya, social control ini dilakukan lewat regulasi-regulasi yang terukur. Jadi sebenarnya skema social engineering itu menghasilkan social control, sehingga biasanya dilakukan oleh para pejabat publik kita, gitu, pengambil regulasi. Gitu. Misal, gitu, kok angka vaksin rendah banget ya, di edukasi tetap ngeyel, gitu kan. Akhirnya dibuatlah regulasi yang mau nggak mau mengharuskan secara administratif, kalau kalian mau beraktivitas, kalian mau kerja, kalian mau pergi, harus punya kartu vaksin. Sehingga akhirnya orang-orang itu berbondong-bondong vaksin. Dan ini benar ya teman-teman. Vaksin periode pertama, ketika aku nongkrong di warung kopi, bapak-bapak gitu kan, teori konspirasi doang yang dibahas. Gila dah. Orang tuh tahu hoax dari mana coba. Terus, pas kemarin ini aku kebetulan tadi malam lah, baru tadi malam, nongkrong di warung kopi gitu kan, ada bapak ngobrol gitu kan, dia bahas tentang vaksin gitu, tapi dalam kondisi berbeda gitu, bahas tentang efek samping vaksin. Iya, kamu mending vaksin yang ini aja deh, Sinovac deh, itu nggak terlalu berat itu efeknya. Keren banget nih gitu. Walaupun diakui ya, salah satu dokter ya yang sempat tampil di Mata Najwa kalau nggak salah, aku lupa namanya, dia sempat menyampaikan, oke lah saat ini angka vaksinasi kita tumbuh tinggi, gitu. Tapi mereka adalah orang-orang yang secara administratif terpaksa harus vaksin. Jadi bukan yang secara sadar gitu. Jadi dia tetap prihatin dengan kondisi masyarakat kita yang tidak teredukasi dengan baik gitu tentang kesehatan. Jadi mereka hanya sekedar kebutuhan administratif aja, akhirnya mau vaksin dan mendukung program vaksin tersebut. Kayak gitu. Jadi social controlnya berhasil kok gitu untuk meningkatkan angka vaksinasi. Tapi salah satu social engineering yang ingin diharapkan adalah kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, terutama terhadap manfaat vaksin, itu gagal teraplikasikan. Karena ya ujung-ujungnya sama, mereka yang benci terkait teori konspirasi ya banyak yang akhirnya tetap vaksin karena terpaksa untuk kebutuhan administrasi gitu. Gitu. Itu dulu ya. Ntar ini pertanyaan dulu, habis itu aku ngasih soal ke teman-teman, ngasih challenge. Silakan kalau ada yang mau tanya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Civa atas materinya. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya nggak nih? Materinya seru tuh. Rekayasa konstruksi dari berbagai sudut pandang, banyak banget ya definisinya. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom chat room Zoom, atau raise hand aja gitu, biar cepat. Ditunggu dulu ya Mas, mungkin masih mikir, masih ngetik nih.